Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang turunan ya. Turunan. Ya, lebih tepatnya ya di subbab tentang teknik penurunan. Ya. Nah, sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar dari turunan, yaitu dia turunan itu ya sebuah turunan ya dari suatu fungsi ya. Itu sebenarnya dasarnya adalah dari limit ya, limit dari H menuju 0 dari fx plus H min fx per H. Nah, dasarnya itu adalah ini ya. Dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana menurunkan suatu fungsi dengan definisi limit seperti ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menurunkan limit tanpa menggunakan definisi ini, dan caranya jauh-jauh lebih cepat ya daripada menggunakan definisi limit. Nah, pertama ya, teknik penurunan. Misalkan kita punya fx ya, fungsi f sama dengan ax pangkat n ya. Nah, ini fungsi kita ya. Maka turunannya didefinisikan ya, turunan ddx dari fx ya, atau kita biasa juga disimbolkan oleh f aksen x ya. Turunan pertama itu adalah ya, karena namanya turunan ya, pangkatnya ini turun ya. Berarti turun menjadi pengali di depan A. Jadi N dikali A dikali X ya. Nah, pangkatnya karena udah turun, otomatis berkurang 1. Jadi N-1. Jadi ini dasar turunan ya. Rumus turunan turunan pertama. Ya, N dikali A ya, pangkatnya turun jadi N ya, kali A. A-nya itu koefisien ya, X pangkat N-1. Contohnya, mungkin kalau dilihat secara rumus ini abstrak ya. Coba kita contoh ya. Misalkan saya punya fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, saya pengen mencari turunannya. F aksen x ya, sama dengan, berarti 3-nya turun ya. Jadi 3 dikali 2 koefisiennya ya, x. Nah, pangkatnya kan tadi 3 dikurangi 1. Jadi nanti jadi 2 ya. Jadi ini hasilnya adalah 6 ya, dari 3 kali 2 x, terus pangkatnya jadi 2, 6x kuadrat gitu ya. Gampang. Contoh lain, misalkan nomor 2 ya, fx sama dengan, contohnya misalkan agak panjang ya, 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5. Nah, kalau ada banyak gini gimana gitu penjumlahan dari variabel-variabel x yang pangkatnya berbeda seperti ini. Nah, maka diturunkannya juga satu-satu ya. Yang ini turunkan masing-masing. Jadi yang pertama 3x pangkat 4 diturunkan jadi 4 kali 3 x ya, pangkatnya jadi 3 ya. Dari 4 dikurangi 1 jadi 3. Ditambah 2 kali 2 x pangkat x pangkat 1 ya. Atau nggak usah ditulis kalau pangkatnya 1. Ditambah, kalau konstanta ya, diturunkan tuh langsung 0 ya. Berapapun angkanya, kalau dia nggak punya variabel ya, itu kalau diturunkan maka langsung jadi 0, maka nggak perlu ditulis, atau bisa ditulis plus 0 gitu ya. Nah, ini sama dengan 4 kali 3 12 x pangkat 3 ditambah 2 kali 2 4x ya. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah 12x pangkat 3 ditambah 4. Begitu.
Contoh terakhir, saya batasin dulu. Nomor 3. 5x, misalkan fx ya, sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 6x plus 2. Nah, kalau kalian coba bisa di pause ya videonya, coba dikerjakan sendiri, nanti tinggal kalau sudah selesai tinggal di play ya untuk mencocokkan apakah benar atau salah. Nah, jadi ini jawabannya ya, 3 dikali 5 ya, x-nya jadi pangkat 2 ditambah 2 kali 4, x-nya jadi pangkat 1 ya, min 6, x-nya jadi pangkat 0 atau nantinya hilang ya x-nya ya, x pangkat berapapun pangkat 0 kan 1 ya, jadi nanti hanya bersisa 6 ditambah 2 diturunkan 0. Jadi kalau x-nya pangkat 1 ya, atau cuma x seperti ini nggak ada pangkatnya, itu kalau diturunkan itu hanya bersisa nanti koefisiennya saja. Jadi ini hasilnya adalah 15x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 6. Gini. Jadi ini hasil akhirnya ya. Gimana? Bener nggak jawabannya? Nah, ini masih soal yang sederhana ya. Nah, yang kedua, gimana kalau pangkatnya negatif ya? Bagaimana turunan kalau pangkat dari variabelnya itu negatif ya? Nah, pertama, ya, kalau pangkatnya negatif gimana ya? Misalkan fx ya, sama dengan 2 per x pangkat 5. Ya, kan pangkatnya positif, iya. Sekarang pangkatnya positif, tapi kalau dia dinaikkan ya, x-nya kita ubah ke atas, maka pangkatnya ini harus dikali dengan negatif. Berarti fx ini kalau kita ubah ya, dalam bentuk yang lain jadi 2 ya, x pangkat min 5 ya. Karena x-nya naik, jadi dikali dengan negatif pangkatnya. Nah, ini bentuk lain dari fx ya. Nah, maka keturunannya sama seperti yang tadi ya. F aksen x itu sama dengan, berarti min 5-nya turun ya, pangkatnya turun, min 5, jadi ngikutin rumus ini ya. Kalau ax pangkat n berarti pangkatnya turun ya, si n-nya ini, pangkat n-nya. Di min 5 kali 2 x pangkat, tadinya pangkatnya min 5 dikurangi 1 ya. Jadi bukan min 4, tapi min 5 dikurangi 1 jadinya min 6 nantinya. Jadi ini sama dengan min 5 dikali 2, min 10 x pangkat min 6 gitu. Atau kalau mau ditulis pecahan ya, karena ini pangkatnya negatif, x-nya bisa, kalau mau diubah jadi positif, x-nya posisinya jadi penyebut ya di bawah. Jadi min 10 per x pangkat 6 gini. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi begitu ya, saya review bentar. Jadi kalau ada variabelnya itu di bawah seperti ini, maka langkah pertama adalah kita menaikkan dulu si variabel supaya sejajar dengan koefisiennya ya. Kalau di bawah dia dinaikkan, dengan konsekuensi pangkatnya ini harus dikali dengan negatif ya. Seperti ini ya. Tadinya 5 jadi min 5. Nah, setelah seperti ini, maka diturunkan dengan cara yang biasa seperti ini ya. Bedanya hanya di sini negatif, tapi cara penurunannya sama sebenarnya, seperti yang pangkat positif tadi. Ya. Contoh sudah contoh ya, misalkan nomor 1,
misalkan yang agak panjang ya, fx sama dengan 5 per 3x pangkat 2. Pangkat 2-nya itu di sini. Pangkat 2 min 2 per x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 per 9. Nah, maka kalau diturunkan, sebelum diturunkan, kita ubah posisinya dulu ya. Berarti fx-nya itu kalau diubah ke dalam bentuk lain menjadi 5 per 3 x pangkat min 2 min 2 x pangkat min 4 ditambah sama ini ya, x pangkat 3 per 9. Jadi yang perlu diperhatikan hanya variabelnya ya. Kalau koefisiennya mau di bawah mau di atas itu tidak terlalu berpengaruh. Maka kalau sudah variabelnya udah pada di atas seperti ini, nggak ada lagi yang di bawah, kita baru turunkan ya. F aksen X sama dengan min 2 kali 5 per 3 X pangkat min 2 dikurangi 1 jadi min 3 ya. Terus min ya, dikurangi ini min 4 ya, pangkatnya kan min 4 ya. Min 4 dikali 2 X pangkat min 5 ya. Min 4 dikurangi 1 jadi min 5 pangkatnya. Ditambah 3 ya. Pangkatnya turun 3. X-nya tetap ya. Pangkatnya dari 3 dikurangi 1 jadi tinggal 2 ya. Per 9. Gini. Kalau ditulis perbagus ya, disederhanakan, ini jadi min 10 per 3 X pangkat min 3 ditambah ya, min kali min kan jadi plus ya, tambah 8 X pangkat min 5 ya, ditambah, nah ini bisa dicoret ya, 3 dengan 9 jadi tinggal sepertiga ya, jadi X pangkat 2 per 3 seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah selesai ya sampai sini ya. Sudah selesai penurunannya, sudah cukup sederhana. Tapi kalau mau pangkatnya mau dijadikan positif ya, bisa ya. Jadi ini menjadi min 10 ya, sama dengan min 10 per 3 X pangkat 3 ya. Karena tadinya X-nya kan di atas jadi negatif ya. X-nya di atas kan negatif ini jawabannya. Nah, kalau dia mau ke bawah ya, pangkatnya ini jadi positif ya, atau dikali negatif. Jadi positif. Plus 8 per X pangkat 5 ya. Plus X kuadrat per 3. Jadi tergantung kalian mau stylenya seperti ini atau seperti ini ya. Atau kalau pilihan ganda ya, kalian mencari yang sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan. Ya. Begitu. Udah paham ya, kalau pangkatnya negatif. Nah, sekarang kalau pangkatnya pecahan, atau bentuk variabelnya itu akar ya. Pangkat pecahan, misalkan saya punya f x ya, sama dengan akar pangkat 3 dari x. Nah, kita tahu bahwa kita kotakin ya, akar pangkat n dari a pangkat m ya, itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat ya. Bentuk akar bisa diubah menjadi bentuk pangkat ya, jadi a pangkat m ya. Nah, si akar, pangkatnya akar ini menjadi penyebut dari pangkat si a ya. Jadi m per n ya. Jadi a pangkatnya tetap pangkat m,
Hanya saja si pangkat akarnya itu pindah menjadi penyebut seperti ini. Jadi ini untuk reminder saja ya, di pelajaran eksponensial ya, di bab eksponensial. Jadi bentuk seperti ini kita ubah dulu ya menjadi bentuk x pangkat berapa gitu. Jadi fx-nya ini sama dengan x pangkat, x-nya kan awalnya pangkat 1 ya. Kalau nggak ada apa-apa pangkatnya ini, berarti dia pangkat 1. Pangkat 1. Nah, pangkat akarnya itu 3, berarti 1/3. X pangkat 1/3. Nah, kalau sudah dalam bentuk X pangkat, baru kita turunkan ya. Misalkan disuruh nyari turunan dari akar pangkat 3 dari X. Berarti F aksen X ya, sama dengan, nah ini sama teknik penurunannya ya. Pangkatnya jadi pengali ke depan ya, 1/3 X ya. Nah, pangkat X-nya itu menjadi dikurangi 1 ya, seperti ini ya. Seperti yang kita sudah lakukan tadi ya, 1/3 dikurangi 1 ya. Berarti ini menjadi 1/3 X, 1 dikurangi, sepertiga dikurangi 1 jadi minus 2/3. Atau kalau mau disederhanakan bisa menjadi X pangkat min 2/3/3. Ya. Atau kalau mau pangkatnya positif ya, ini kan pangkatnya negatif, berarti X-nya pindah posisi ke bawah ya. Jadi 1/3 X pangkat 2/3. Atau kalau X-nya pangkatnya nggak mau pecahan ya, ya udah ditulis 1/3. Yang di bawah kan pangkat 3 ya, berarti dia jadi pangkat si akar, pangkat 3 seperti ini. X-nya pangkatnya yang pembilang, berarti X kuadrat gitu. Nah, bisa seperti ini, atau seperti ini. Bebas. Mau pilih yang mana saja ya. Ketiganya sama nilainya. Seperti ini kalau pangkat akar ya. Contoh yang lain, misalkan saya punya nomor 1 ya. Fx sama dengan akar dari 6x pangkat 5. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau nyoba dulu ya, bisa di pause ya. Nanti kalau sudah selesai bisa di play kembali ya untuk mengkoreksi. Sudah? Jadi ini kita ubah dulu ya ke dalam bentuk x pangkat berapa ya. Nah, sebenarnya kalau akar ini kan akad 6 dengan x ini kan perkalian ya. Ini 6x pangkat 5 ini artinya akar 6 dikali maksudnya 6 kali 6x pangkat 5 ini artinya adalah 6 dikali x pangkat 5. Sedangkan kalau di dalam akar perkalian di dalam akar itu dia bisa dipecah ya. Jadi akar 6 sendiri dikali akar x pangkat 5 sendiri ya. Jadi fx ini bisa dipecah menjadi akar pangkat 6 dikali akar x pangkat 5 ya. Nah, akar 6 ini jadi koefisien, jadi kita nggak usah difikirkan ya. Karena yang perlu kita pikirkan itu yang si variabelnya. Jadi ini hasilnya adalah fx-nya bisa diubah bentuk menjadi akar pangkat 6, akar 6 maksudnya, dikali x pangkat 5. Ini kalau akar yang nggak ada angkanya di sini berarti akar 2 ya. Berarti 5. Kegedean nulis 5-nya. Berarti x pangkat 5/2 seperti ini ya. Akar 6 x pangkat 5/2. Nah, saya tulis di sini berarti f aksen x-nya sama dengan
5/2-nya turun ya, 5/2 akar 6 X pangkat 5/2 dikurangi 1 ya, 5 dikurangi 2 jadi 3 ya, berarti X pangkat 3/2 kecilan ya, X pangkat 3/2 seperti ini ya. Menurut saya ditulis seperti ini udah cukup ya, gitu. Jadi kita sudah belajar tentang teknik penurunan ya. Kalau pangkatnya bulat seperti ini, pangkatnya negatif, dan pangkatnya pecahan. Ya. Kita lanjutkan ya. Sebentar. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya ini udah minus dan pecahan pula gitu ya. Kan tadi kita udah belajar yang pangkatnya minus, pangkatnya pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya minus sekaligus pecahan ya? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan ya, tadi nomor 1, ini nomor 2 ya. Nomor 2, misalkan yang sederhana saja fx ya, sama dengan 1 per akar x pangkat 3 ya. Nah, seperti ini. Kita disuruh mencari turunannya. Maka sama seperti tadi ya, kalau pangkatnya belum bulat ya, itu kita ubah menjadi x pangkat berapa dulu ya. Jadi fx ya, sama dengan 1 per, kalau akar seperti ini ya, itu kan ini akar 2, x-nya pangkat 3, berarti jadi x pangkat 3/2. X pangkat 3/2. Nah, seperti ini. Karena x-nya masih di bawah, kalau mau dikeatasin ya, jadi ini jadi x pangkat min 3/2. Pangkatnya dikali dengan negatif. Ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk x sama dengan x pangkat ya, maka kita tinggal menurunkannya ya. Tujuan utama kita di f aksen x ya, sama dengan pangkatnya turun min 3/2 x pangkat min 3/2 dikurangi 1 ya. Per 2 dikurangi 1 atau dikurangi 2/2 ya. Nanti min 3 min 2 jadi min 5 ya. Sama dengan min 3/2 x pangkat min 5/2 ya. Ini 5. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. Min 3/2 x pangkat min 5/2. Atau kalau mau ditulis dalam pangkat positif ya, jadi min 3/2 akar x pangkat 5 seperti ini. Nah, bisa ditulis seperti ini atau seperti ini, bebas. Ya. Nah, sekarang ini kita udah belajar ya, udah lengkap tadi. Dari mulai bagaimana kalau pangkatnya bulat,
pangkatnya negatif, pangkatnya pecahan, terus ini pangkatnya negatif dan pecahan. Udah bisa ya. Nah, sekarang